Halo sobat-sobat semua. Ya, kali ini kita akan membahas cara menjamper fleksibel agar lebih kuat dan awet. Hasilnya pun rapi, khusus untuk pemula dan yang belum paham. Kali ini kita akan bongkar mulai dari cara soldernya, caranya agar rapi, terus alat yang digunakan apa. Saya sendiri baru masuk 3 hari kah? Ya, masuk 3 hari belajar trik begini. Caranya ini. Yang pertama itu asli gagal total. 24 jam saya pikirkan dari mana salahnya, bagaimana harus agar bisa rapi dan maksudnya enak dipandang lah. Terus hasilnya juga wajib tahan dan awet. Bisa dikatakan hampir 2 kali 24 jam kah saya cari kesalahannya di mana, dan setelah saya telusuri salahnya itu cara mengeroknya, cara keriknya ceritanya yang salah. Kalau pertama saya menggunakan keter. Kalau keter biasanya jalur di sini mana ya? Jalur ini kalau misalnya dikerok jalur ini pakai keter, kadang jalur di sebelahnya juga ikut, yang di sini di sampingnya ini. Jadi ketika disolder ini ngikut begandengan ceritanya, begandengan jalurnya di sini. Nah, jadinya konslet kan, maksudnya gagal ceritanya. Jadi otomatis kalau misalnya cara keroknya tidak bagus, otomatis kita harus cabut lagi baru kerok di sisi-sisi, maksudnya di atasnya lagi kah atau di bagian bawah sini lagi. Nah, kalau untuk posisi seperti ini agar terlihat rapi, kalau aku biasanya pertama itu agar jamperan lebih kuat. Kalau misalnya sudah melengket begini, seperti ini, melengket begini kan, nah seperti gambar ini saya tekan, ini aku tekan pakai pinset begini, baru ku solder ulang, ku tahan soldernya di sini, baru ku lepas, tunggu beberapa detik baru diangkat naik, supaya tujuannya itu supaya solderan lebih kuat. Dan untuk alat mengeriknya sendiri, kalau pertamanya mana ya, keter. Kalau pertamanya aku pakai keter, hasilnya itu sering gandeng, sering sekali. Bahkan kadang lama sih kalau pakai keter. Kadang kadang yang di sini yang dikerok mana contohnya nih. Ini. Kadang jalur ini yang dikerok, di sampingnya juga ikut. Nah, satu-satunya jalan setelah saya pikir-pikir selama 24 jam, alat ini yang paling berguna menurut saya nih, yang ini. Mungkin kalian bingung ini apa, mana? Ini kan ujungnya tajam. Ini patut dicoba nih. Makanya kalau misalnya aku mau cari-cari alat, aku lari ke toko bangunan, cari inspirasi kan alat apa yang wajib digunakan untuk ini, untuk kerja ini lagi. Di toko bangunan itu banyak gitu. Kalau kita mau cari inspirasi. Dan yang alat yang saya gunakan sendiri adalah ini. Paku ini nih ditajamkan baru di amplas halus. Kita ambil contoh kan sedikit, mana yang bagian, kita ambil contoh bagian atasnya lah, kita kerik lah sedikit kan, kalau dikerikkan ini tidak masalah. Nah, kalau untuk bagian atas contoh kan ini. Nah, kalau pakai ini tuh maksudnya jalur di sebelahnya tidak ikut, karena ini tekan begini. Nah, kan hasilnya kan beda. Ini sudah terkerok ini. Padahal ini cuma santai-santai saja untuk ngeroknya. Di sini sudah terkerok, di sampingnya tidak ikut. Biasanya kalau pakai cutter kita kerok di sini, di sampingnya juga ikut. Nah, ya kan, nah ini sudah kentara. Dan sebelum dipasang kabel jumpernya, saran saya kalau mau lebih bagus, maksudnya supaya tidak belepotan cara kerjanya, pertama itu kalau aku dikerik dulu semuanya ini dikerik semua, yang ini dikerik semua pakai ini. Kalau aku pakai ini, terserah anda mau sukanya yang mana, tapi kalau aku pribadi pakai pakai paku baru ditajamkan begini. Kalau tidak percaya coba sendiri, pasti hasilnya lebih enak dan lebih mudah. Aku pakai paku. Setelah dikerok ini,
sebelum dipasangkan tali jemuran, saran saya usahakan di bagian fleksibel yang ingin dijamper untuk kedua sisinya itu dikasih dulu timah. Usahakan timah di bagian sini melengket. Usahakan dulu timah melengket di bagian sini, baru tinggal ditarik jemuran ke sini. Dan kalau mau untuk lebih rapinya, kenapa lagi mati? Dan kalau untuk lebih rapinya, kalau aku jumpernya mulai dari atas, mulai dari sini. Nah, kalau sudah melengket, langsung ku tarik misalnya kabel ke sebelahnya ke sini. Kalau sudah melengket, sudah tahan dan awet atau kuat lah ceritanya. Ini aku hanya butuh waktu 3 hari. Nah, ini setelah di jumper bagian sini, ini kan ditekan begini, baru disolder ulang supaya lebih kuat. Nah, ini kalau aku saranku mulai dari satu-satu, jangan pasang atas. Pokoknya kalau bisa kita jumper dulu bagian sini, satu sisinya lah ceritanya, baru disambung ke bawah, ke sini. Sambung ke bawah. Mana ya? Nah, kita sambung ke bawah sini. Jadi hasilnya itu lebih rapi lah, lebih enak ceritanya kita kerjanya. Baru kalau sudah selesai kan kita bisa turun ke sini lagi. Nah, ini kenapa wajib begini? Maksudnya kenapa wajib jalurnya dipisah begini, supaya posisi saat kita menyolder itu lebih enak lah. Kan kalau misalnya ini jalurnya bergandengan di sini, otomatis agak susah lah nanti di solder, mau di jumper bagian sini, di sini copot. Jadi satu-satunya jalan agar lebih bagus, kita posisikan jaraknya ceritanya kan, supaya tidak terkena solder dari sini ke sini. Nah, begitu ceritanya. Nah, ya, aku sendiri baru 3 hari belajar soal begini. Soal jumper begini. Yang pertama itu asli gagal total. Tapi ya namanya kan kita mau cari pengetahuan baru, ilmu baru, jadi otomatis kita harus berusaha sih memang sebenarnya. Ini hasilnya selama 3 hari. Hasilnya maksudnya lebih rapi. Ini kan kalau untuk dirapikan lagi tinggal ditarik begini. Ditarik ini fleksibel, baru diisi isolasi. Ini sih sudah kuat sekali jumperannya ini. Karena kenapa dia kuat? Karena bagian ini yang sudah disolder sebelumnya ditekan begini, baru disolder. Ditekan begini, baru contohnya seperti ini. Kalau mau lebih kuat, biasanya kan ada yang tinggal nempel. Usahakan kalau aku maksimalnya, pastikan dulu lebih kuat. Contoh ditekan seperti ini, baru disolder seperti ini. Nah, setelah melengket solder begini, angkat naik, baru tahan begini, tahan beberapa detik, baru copot. Nah, dijamin itu maksudnya kemungkinan besarnya lah solderan akan lebih kuat ketimbang harus langsung cuma sekali disolder ceritanya. Kalau aku 2 kali, ini saya butuh waktu berapa ya, hampir 3 jaman lah, lumayan lah kalau untuk seorang pemula. Untuk 3 jaman untuk bisa seperti ini. Itu pun maksudnya aku tidak bertanya ke siapapun, maksudnya aku cari sendiri lah solusinya bagaimana. Dan dibaliknya pun begitu. Sebenarnya yang paling susah sih bagian, kalau aku sih menurutku bagian sini, bagian belakangnya. Dan kalau untuk bagian belakangnya aku pakai 4 titik. Soalnya di sini kan maksudnya terlalu banyak. Jadi kalau cuma 2 agak susah. Jadi kalau untuk bagian belakang, misalnya titik ini. Nah, misalnya titik ini kan ada banyak jalur. Contoh mulai dari aku pakai 4 jalur di sini ini. 1 2 3 4 titik ceritanya begini. Titik begini. Jadi maksudnya lebih leluasa lah. Lebih enak nyoldernya ceritanya kan. Beda kalau misalnya kita pakai 3. Kan kalau 3 kan kadang agak susah. Jangan sampai fleksibel yang mau disolder ukurannya lebih kecil ceritanya kan, maksudnya lebih pendek, jadi tidak cukup muat. Jadi pakai 4. 1 2 3 4. Jadi begini terus berurutan, balik lagi turun. Jadi posisi solder saat kita menyolder tidak mengikut posisi saat kita menyolder, lebih enak. Jadi biasanya kalau kita solder yang ini biasanya kan kadang ini copot kalau bergandengan, maksudnya cuma di samping berjajaran begini. Jadi wajib begini, silang kayak apa, kayak terserah sukanya yang mana. Maksudnya ini solusi lah menurut saya nih. Nah, ini sih ini aku belajarnya ini 3 hari full ini. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang down, sudah ada 4 kah yang down.
coba sendiri kalau tidak percaya. Anda menggunakan ini paku ini. Kalau aku ku gerindra dulu, ini di gerindra, maksudnya ditajamkan seperti ini. Setelah ditajamkan, kalau misalnya sudah mulai tumpul, kalau sudah mulai tumpul, amplas begini. Nah, kalau sudah tumpul diamplas begini, jamin kereknya itu lebih enak, lebih mudah, dan dipastikan itu jalur-jalur di sebelahnya, di jalur-jalur sebelahnya itu tidak bakalan ikut kalau pakai ini. Tergantung sih dari sopir masing-masing, tapi kalau misalnya mau lebih telaten ya belajar terus. Pasti itu cuman waktu singkat sih kalau cuma untuk belajar begini. Ini kan sudah tajam begini, jadi tinggal dikeruk kayak tadi. Ini kita ambil contoh lagi kalau tidak percaya. Ini gampang sekali kalau cuma kereknya, yang kita cari yang kecil apa yang ini. Nah, contohnya seperti ini kereknya ini kan bukan pakai mikroskop. Kalau pakai mikroskop sih lebih enak, tapi meskipun bagi kalian yang tidak punya mikroskop atau cuma pakai beginian, ini sebenarnya bisa juga sih. Malah aku pernah coba juga yang kayak gini. Tinggal tekan saja gini, tekan satu. Nah, ini kan sudah muncul. Nah, tinggal ditekan seperti itu, ditekan saja sedikit. Nah, kalau pakai keter, waduh, kalau pakai keter itu biasanya tangan begini-begini, maksudnya digoyang, akhirnya jalur di sini ini yang mau dikerok di sini ikut. Nah, kalau pakai apa namanya nih, kalau pakai paku begini, pertama enak dipegang, yang kedua lebih cepat ceritanya untuk keroknya. Nah, kalau tidak percaya silahkan dicoba. Ini menurut saya nih, aku sendiri yang maksudnya aku tidak pernah bertanya-tanya kepada siapapun pakai alat apa keriknya. Cuman kadang sih aku baca-baca bilang, oh ternyata ada yang pakai jarum, ada yang pakai keter, tapi pernah semua aku coba. Tapi kalau pakai itu menurutku kan, kalau aku tidak tahu kalau kalian, karena kerja begini kan tergantung kesukaannya orang masing-masing. Tapi kan kalau misalnya kita mau coba kan tidak masalah, jangan sampai maksudnya ya masuk akal lah ceritanya. Kan yang kita cari itu yang lebih yang cepat terus lebih enak dipakai. Nah, kalau pakai paku, nah jadinya kayak seperti pulpen ya kayaknya sih. Seperti pulpen, jadi tinggal ditekan mana lagi nih. Kita cari jalur lagi. Cuma dikikisnya kan mudah sekali, easy ceritanya, easy. Biarpun pakai begini sih bisa juga. Pernah juga aku coba sih, cuman dia agak lama kalau pakai begini, beda dengan mikroskop. Tapi kalau pakai mikroskop dia tuh apa ya, kayak nah ini nah coba satu, cuma ditekan. Nah ini cuma ditekan sedikit baru ditarik sedikit yang selesai. Nah ya kan sudah muncul. Mudah sekali sebenarnya. Ya, sekian dari saya. Nantikan trik-trik selanjutnya, trik-trik yang pastinya jarang Anda temui lah pokoknya. Kalau aku takut menjiplakannya orang, usahanya orang lain, maksudnya ada yang itu orang juga bikin. Aku cari cara yang lain kayak yang maksudnya ya yang sesuai dengan pikiran kita lah, tidak baik menjiplak usaha orang lain. Gampang sekali, apalagi kalau cuma ini kan contoh yang besar, ini jalur tengahnya ini. Kalau mau lebih enaknya kelihatan kan, kalau tidak percaya cuma ditekan. Nah mudah sekali kan. Nah kita cari yang lebih terang. Mana ini yang lebih terang, yang lebih kentara. Nah di sini ini tinggal ditekan begini, ini tinggal ditekan. Kan tinggal ditekan sudah keluar. Yang penting pastikan posisi yang ingin Anda kerok sudah pas, tinggal ditekan baru ditarik sedikit dan sudah muncul itu. Dijamin sebentar sekali kalau cuma untuk keroknya, karena yang utama itu kalau untuk jumper begini yang pertama itu keroknya harus bagus. Karena meskipun solderan bagus, kalau keroknya tidak bagus susah juga lengketnya, itu yang masalah kan, itu yang jadi pertanyaan itu. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga membantu kawan-kawanku semuanya. Dan semoga
servisannya makin lancar.